Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kehidupan Engkau masih anugerahkan bagi kami sampai hari ini. Dan kami bersyukur juga karena kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon hikmat dan pengertian dari Roh Kudus agar kami boleh memahami firman-Mu dan kami hidupi dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita terambil dari Matius 7 ayat 1 sampai 2. Matius 7 1 sampai 2, beginilah firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar dari perenungan kita pada hari ini. Tema kita adalah jangan jadi polisi moral. Janganlah jadi polisi moral. Nah, Bapak Ibu, pernah diceritakan dua rahib Buddha dalam perjalanan pulang ke biara. Di tepi sungai mereka bertemu seorang wanita yang cantik jelita. Seperti mereka, wanita ini pun ingin menyeberangi sungai. Sayangnya airnya terlalu tinggi dan arusnya sangat deras. Karena itu si wanita tidak mungkin menyeberangi sendiri. Maka salah seorang rahib dengan spontan memutuskan untuk menolong wanita itu dengan segera menggendongnya sampai di seberang. Melihat hal itu, rahib yang satunya protes melihat perilaku dan sikap temannya. Selama 2 jam di perjalanan, ia mencaci maki temannya karena katanya temannya itu lalai mematuhi peraturan suci. Dia berkata, "Apakah kamu lupa bahwa kamu seorang rahib? Bagaimana kamu berani menyentuh seorang wanita, lebih lagi menggendongnya menyeberangi sungai? Apa kata orang-orang nanti? Bukankah dengan bersikap seperti itu kamu merendahkan martabat agama kita?" Si rahib yang menggendong sang wanita itu sabar mendengar protesnya. Kemudian ia pun menjawabnya, "Kawanku, aku telah meninggalkan wanita itu di pinggir sungai tadi. Tetapi mengapa engkau masih tetap membawanya?" Itu satu pernyataan bijak ya. Nah, Bapak Ibu, terkadang masalahnya tidak terletak pada si pelaku, tetapi pada pikiran orang yang melihat. Kalau orang berpikir negatif, ngeres, sirik, penuh prasangka buruk, maka segala yang dilihatnya akan dimaknai negatif. Padahal orang yang melakukan mungkin hanya spontan, tidak ada maksud apa-apa, juga tidak berpikir macam-macam. Artinya jangan sampai ada orang yang menjadi polisi moral, padahal ia sendiri jauh dari bermoral. Nah, Anthony de Mello berkata, pikiran yang terus mengunyah kesalahan orang lain malah bisa jatuh lebih berbahaya dari kesalahan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus mengajar untuk kita tidak menjadi polisi moral bagi orang lain. Kata Yesus, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Matius 7 ayat 1 sampai 2. Nah, dengan firman Tuhan ini ada 3 hal yang akan menjadi pelajaran penting mengapa kita jangan jadi polisi moral. Yang pertama, bahwa setiap kita pasti punya salah. Dan kesalahan yang paling besar adalah apabila kita begitu sibuk mengurusi kesalahan orang, lalu lupa dengan kesalahan kita sendiri. Nah, ini yang bahayanya di sini. Artinya kita gesit dan gencar menuding dan mencela kekurangan orang lain, lalu lupa bahwa dirinya pun banyak kesalahan. Itu sebabnya Tuhan geram dan keras dengan orang seperti ini. Kata Yesus, "Mengapakah engkau melihat serpihan kayu di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudaramu." Matius 7 ayat 3 sampai 5. Nah, hal inilah yang Yesus sadarkan kepada orang Israel ketika mereka mendapati seorang wanita berzina. Kata Yesus, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Yohanes 8 ayat 7.
Nah saudara, itu hal yang pertama. Pelajaran penting mengapa kita jangan jadi polisi moral. Nah hal yang kedua, mengapa kita jangan menjadi polisi moral? Karena hakim menghakimi itu atau pembalasan itu adalah milik Tuhan. Firman Tuhan dengan tegas menyatakan bahwa hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia? Yakobus 4 ayat 12. Hal ini juga dijelaskan dalam Roma 12 ayat 19 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi jelas di sini bahwa ada yang lebih berotoritas, yang lebih berdaulat untuk menghakimi setiap orang. Itulah Tuhan. Dan yang ketiga, mengapa kita jangan menjadi polisi moral? Karena masalah moral itu bukan hal yang legalistik, tetapi karakteristik, masalah relasi dengan yang ilahi. Artinya moral itu berkaitan dengan apa yang ada di dalam hati dan pikiran, kemudian terpancar keluar, bukan apa yang terlihat di luar, yang ukuran dan standarnya adalah pakaian, seremoni, tata cara, ya, mungkin berjenggot, ayat-ayat, hukum-hukum dan rukun agama. Tetapi atau melainkan kepada pikiran dan hati yang bersih, hati yang suci dan benar, terpancar keluar melalui sikap, perkataan dan perbuatan yang menyejukkan, mendamaikan dan memberkati semua orang. Ya. Kalau firman Tuhan berkata, jikalau perbendaharaan hatimu baik, maka akan keluar segala sesuatu yang baik dari dalam hatimu. Karena dari hatilah, dari dalam hatilah terpancar segala air kehidupan itu. Maka kesimpulan dan sikap kita, mari menjadi diri yang menyejukkan, menjadi diri yang mendamaikan dan membahagiakan, sehingga kehadiran kita dinantikan, menjadi berkat dan manfaat bagi banyak orang, dan bukan menjadi polisi moral yang hidupnya dan seenaknya menghakimi orang lain. Tuhan Yesus kiranya menolong kita dan memberkati kita untuk bersikap benar dalam hidup ini. Amin.